Kandas den bilanan toha juru mudi jadi dari nang pengalihan inok tuh budaya napan itu salah atau pakai sampan limper ya sini nih mana gen halaman sendirinya masih beli sini berarti nih bom pakai sampan limper sini nih dia nungguin kada jalan juga lagi ini leh di aku sini di teks sama luar. Bapak-bapak, ibu-ibu perundangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini jam hari ini kemudian Abah Indul sekeluarga warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Harris mengorbankan untuk almarhum keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Dari jawab salamnya nih kemungkinan dua. Kalau kada sedang puasa Rajab mungkin kedinginan. Diulang supaya semangat jawab salam ulun beri hadiah. Ulun bawa hadiahnya ya. Langsung hadiahnya. Kada boleh pulang bagi duit nih karena kampanye aja. Hadiahnya pantun saja. Tanam pinang rapat-rapat. Pinang itu murah karena itu jual ini. Agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam tadi kurang semangat, turun ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para orang tua kita, para tokoh agama, para imam, para khatib, para muadzin, segenap pengurus masjid yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah akan jadikan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Ketiga, dia nambah amin. Pak, Bu, ujar Rasul, ujar Nabi, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul satu kaum, kita berkumpulan, wa yad'u ba'duhum, sebahagian ada yang berdoa, wa yu'amminu sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan, illa ajabahumullah, maka Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin akan. Ulangi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul pada hari ini, Allah akan jadikan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya semakin hari semakin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan barokah rezeki, diberikan barokah hidup, diberikan barokah umur, walaupun handap. Amin Allahumma. Apa 35-nya lagi namanya? Oh Pak, Bu, mohon maaf lah. Bapak, Ibu, handap umur panjang kah umur handap? Bu, ketujuh nang handap kah aja? Panjang deh. Umur gue maksudnya jangan kemana-mana, kita pengajian nih. Nah, sepakat boleh kita handap umur panjang deh. Sepakat ada yang handap umur handap ada lah handap sok mati rendah. Kita seberataan handap umur panjang. Betul?
Boleh gua. Dalam Islam tuh tidak dilarang minta panjang umur tuh ada dilarang. Kan ada doa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Boleh minta panjang umur tuh boleh. Tapi kata ulama tasawuf yang paling bagus tuh bukan minta panjang umur, tapi minta berkah umur. Bagaimana berkah umur itu? Ziyadatul khair. Umur yang berkah itu ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya. Kita Pak bertambah umur kita sehari-hari ini, bertambah keberkahannya. Kita gunakan duduk di rumah Allah nih, bertambah keberkahannya. Kita hari ini bermasak buat, kita buat dalam rantang, buat kan sedikit, dimakan oleh hamba-hamba Allah ini, mendatangkan keberkahan. Umur yang Allah berikan kepada kita bertambah berkahnya. Itu yang dimaksud umur yang berkah. Jadi kalau diibaratkan, ujar ulama tuh umur ini Bapak Ibu, kalau diibaratkan umur yang berkah itu sama dengan sebuah dompet. Pak Dusun ada sebuah dompet. Betul betul ya. Ibu ada gambar dompet Bu? Mananya? Coba diangkat. Mana? Ada deh. Bu berapa isinya tuh Bu? Mohon maaf Bu lah. Dan contoh aja Pak. Kita berisi dompet, dompet. Kita berisi dompet. Ini panjang kan handap kan? Handap deh. Nah, dompetnya handap. Pasti buka di dompet nah handap nih. Di dalamnya ada kertas warna abang, gambar Presiden Soekarno Hatta, 20 lembar. Berapa? Berapa? Oh, alhamdulillah Pak Rizwan, warga kita masih hafalan duit. Nah, kan gua ada hafal lagi duit. Nah, 2 juta. Dah contoh. Sudah tuh kita di rumah ada besi dompet. Contoh aja nih contoh. Dompetnya panjang di rumah tuh. Sedekah banyaknya. Contoh aja nih, soalnya ada dompet sedekah ada di TV itu, iklan sepeda motor apa itu. Contoh aja, kita berisi dompet sedekah. Pas dibuka dompet yang sedekah tuh Pak, mohon maaf di dalamnya ada kertas selembar gambar pahlawan bawa parang. Berapa? Nah, kira-kira bagus nang mana? Bagus nang handap isinya 2 juta atau nang panjang isinya 1000? Yang mana? Ibu pilih nang panjang kan handap? Nah itu loh kok. Ada aja kan jauh panjang, itu berarti ada persen nih. Nah, kayak itu gambarannya. Biarpun umur kita nih kada panjang, kada sampai 100 tahun, kada apa-apa. Umur kita paling tidak sampai 200 tahun, tidak apa-apa. Tapi Allah berikan berkah atas umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Biar Rasulullah itu Pak 63 tahun aja, tapi amaliyahnya, kualitas umurnya luar biasa. Baik awan tetangga, rajin tulak pengajian, rajin beramal, tulak ke masjid, rajin mengaji. Alhamdulillah, itu tanda Allah berikan umur yang berkah buat kita. Maka hari ini kita syukuri umur kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Karena hari ini Allah masih berikan kita nikmat umur, dan nikmat umur itu kita gunakan untuk duduk di rumah Allah. Yang kata Nabi, ma min qaumin, tidaklah jikalau suatu kaum yajtami'una fi baitin, mereka berkumpul di rumah. Di rumah siapa? Rumah Pak Kasut ke mana kan? Min buyutillah, di rumah Allah. Nanti kita ini termasuk masjid, surau, itu termasuk rumah milik Allah. Apa yang mereka lakukan? Kumpul dan duduk di rumah Allah itu yadhkuruna ayatan min ayatillah. Di rumah Allah itu mereka sebut, mereka baca ayat-ayat Allah. Tadi sudah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah akan berikan kepada kita Bapak Ibu kalau kita ketujuh
kita senang datang ke rumah Allah nih, membaca ayat-ayat Allah, termasuk pengajian, termasuk sembahyang berjamaah, sembahyang 5 waktu, baca Quran, belajar pengajian kekanakan. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Nazalat ilaihimus sakinah. Yang pertama, Allah janji, Allah jamin, Allah turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Jadi kalau masyarakat di kampung nih Pak, mohon maaf, hendak menjadi masyarakat yang istilah bahasa orang itu tenang, tentram, apalagi bahagia rumah tangganya, bahagia ekonominya, dimudahkan urusan keluarganya, maka sering-seringlah datang ke rumah Allah. Janji Allah, Allah beri ketenangan. Bu, Ibu tenang atau enggak sekarang? Tenang enggak? Nah, saking tenangnya, Ibu kada ingat lagi ada baju seragam belum lunas dibayar. Kada ingat lagi Bu, padahal masih kredit masih deh. Kada ingat Pak. Tanda Allah beri ketenangan kepada kita. Oh Pak, mohon maaf Pak. Pak. Oh Pak. Mohon maaf lah. Kalau selawas ulun menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, kayaknya ada bapak-bapak, kayaknya mudanya, orangnya menyandar ke dinding. Duduk tenang dan mudah kayak belum duduk. Nah, apa tuh? Nah, itu tanda mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar kayak itu Pak. Tapi tahu kalau di wadah kami itu hari Jumat balik. Hari Jumat kita sembahyang Jumat. Kalau di wadah kami itu, di masjid kami itu mau 700-an jemaahnya. Itu banyak, 20 tetamu. Macam-macam modelnya hari Jumat tuh. Ada nak khusru benar modelnya. Ada nggak itu Pak? Ada juga dulu. Bahari sudah lawas dah. Aja. Ada lawas keluar sarang balik. Liur basi maksudnya, kalau Pak, coba, hati-hati Pak liur, tapi sini kada le, sini kada. Hati-hati liurnya Pak, liurnya 2 macam kalau dalam fikih tuh. Ada kalau cairannya itu masih di mulut kita nih, cairan yang di mulut ini keluar itu masih dimaafkan. Tapi hati-hati kalau cairan itu yang keluar cairan yang di dalam lambung, bisa Pak. Cairan yang di dalam lambung keluar dia, menetes dia ke pakaian kita kena, maka itu najis. Makanya kadang orang-orang kita nih, orang tua kita bahari itu jangan guring di masjid, apalagi di sejadah nih. Kalau kau beliuran cairan yang dari dalam lambung itu keluar. Nah, kayak apa bentuknya? Kalau ibu kena hendak melihat imbah pengajiannya, imbah Isra wal Mi'rajnya boleh ke rumah. Masuk ke kamar masing-masing. Lihat di bantal kita tuh. Kalau ada di bantal kita tuh peta Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, nah ada salah begitu. Biasa cairan yang dari dalam lambung tuh warnanya agak kekuning-kuningan. Mohon maaf, baunya agak bacin-bacin sedikit. Nah, itu Pak. Nah, memang begitu Pak sudah. Sini kada lo boleh. Di Muhammad kada lo pakai kada itu ada kan. Tapi Bu kalau hendak ngetes boleh nggak? Ibu kaina Bu kalau imbah sembahyang Jumat, laki kita boleh tahun nih wabahnya apanya judul khatib khutbah tadi apa judulnya? Nah tahun ini kayak itu suara tahun ini. Nah nggak ada suara ya Pak. Orang ditakuni Pak. Jadi karena bila dijawab dengan Al-Quran bisa ini. Orang khutbah itunya judulnya iman dan takwa itulah aja. Nah guring tuh Pak, salah lagi. Kalau di wadah kami itu ada Pak ibu-ibu itu bertakon bila hendak tulak Jumat, orang rumah itu berpadah. Oh banyak ada tukarakan ikan karena Jawa ikan karing. Jadi sedang mendengarkan khutbah tuh Pak ikan karing jangan sayur gitu malah kena. Kita sini kata lu boleh deh. Nah coba kalau laki boleh ke rumah imbah Jumat tuh takut nih apanya judul khutbahnya tadi Pak. Nah itu tahu kita bahwa laki kita tuh kuring kan di masjid mendengar khutbah kan. Nah itu mengantuk Pak memang iya kan. Kenapa? Karena sebab kita kalau didengarkan ayat-ayat Allah itu memang kita tuh tenang kita.
Ketika mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran, tenang kita, dasar nyaman. Allah hadirkan ketenangan di tengah-tengah kita. Itu sudah janji Allah, sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dasar mengantuk tuh katanya. Nah, cuma kan tinggal kita aja lagi Pak. Makanya kita kan di ilmu kita orang tua bahari itu, kalau Jumat tuh kita supaya mengikuti ibadah Jumat dengan khusyuk itu, maka kita simaklah Jumat itu, khatib itu, ingat aja Pak, supaya kita kadang ngantuk. Supaya kita kadang ngantuk tuh ketika khatib naik mimbar itu, berkhutbah itu, jaga aja 5 rukun khutbah. Apa 5 rukun khutbah itu? Yang disingkat dengan aswaadun, alif, shad, waw, alif, dal. Apalah kita sudah. Apanya? Alif, alhamdulillah. Ketika khatib membaca alhamdulillah, kita simak betul, oh khatib sudah membawakan rukun khutbah yang pertama. Yang kedua, sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya contohnya kayak itulah kira-kira. Karena kalau dalam sebagian kitab itu ada yang mensyaratkan sholawatnya itu harus ada 2 unsur, ada sholli, ada Muhammad. Ada yang kadang memuliakan pada domir Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang kadang memuliakan, tapi ada yang memuliakan. Tapi lebih amannya begitu kita. Sholli Muhammad. Sholawat. Intinya ketika khatib membaca sholawat, kita menyimak. Oh, khatib sudah membawakan rukun khutbah yang kedua. Yang ketiga, wow, wasiat littaqwa. Faya ayuhan nas ittaqullah. Umpamanya, kita simak, oh khatib sudah membawakan rukun khutbah yang ketiga. Yang keempat, alif, ayatul Quran. Khatib membawakan ayat Al-Quran. Misalnya, faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Umpamanya, kita simak, kita dengarkan, oh khatib sudah membawakan dalam hati kita. Oh, khatib sudah membawa rukun khutbah yang keempat. Yang kelima, doa lil muslim. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, sambil kita aminkan, amin. Nah, kira-kira apa yang kita jaga sampai situ? Adalah ngantuk lagi sebenarnya Pak. Ada lagi Pak. Kenapa sudah Allahumma ghfir itu komat dulu? Allahu akbar, Allahu akbar. Mun ada sampai situ tuh mengantuk jo masih dasar banget ya. Maka ketika kita senang datang ke rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, pengajian, sembahyang berjamaah, dan lain sebagainya, Allah janji akan turunkan ketenangan di tempat kita ini. Jadi kalau hendak melihat masyarakat kita di kampung nih, hidupnya nyaman, tenang atau tidaknya, tergantung kayak lihat di sembahyang berjamaah. Banyak ada orangnya di sini nih. Bila banyak orang yang sembahyang berjamaah, insya Allah Allah turunkan ketenangan dan ketentraman di kampung kita ini. Maka ramaikan Pak masjid kita ini. Yang kedua, wa ghasyiyat bihimur rahmah, dan Allah naungi kita ini dengan rahmatnya. Banyak rahmat Allah turunkan Pak, kalau kita mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Banyak Pak. Kalau dalam innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman itu Pak disebutkan dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau orang-orang satu kampung itu, penduduk di satu negeri atau kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan mereka. Banyak Allah berikan kepada kita kalau kita mau meramaikan rumah Allah yang ada di kampung kita. Yang ketiga, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Jadi kita nih Pak, Bu, hari ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Apa ajar Allah? Wahai malaikatku, hari ini ada hamba-hambaku
Mereka datang, mereka duduk di rumahku di Masjid At-Taqwa. Nah, mereka mengikuti pengajian, mereka membaca ayat-ayatku. Malaikat mendengar, Pak. Allah perintahkan kepada para malaikat turun. Datang malaikatnya. Dalam lihat malaikat di luar. Dalam malaikat. Tidak buat, tapi ada hadir menyaksikan malaikat itu, Pak. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Apa ajar malaikat? Ya Allah, ini ada hamba-hambamu kumpul di rumahmu. Ampuni ya Allah dosa-dosa mereka. Maka kita yang duduk di rumah Allah ini, insya Allah belum kita keluar dari tempat ini, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam. Tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani thariqis salikin disebutkan akthiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Fa innaha nurun, sesungguhnya sholawat yang kalian baca itu akan menjadi cahaya penerang. Nurun fil qabri, menjadi cahaya di dalam kubur. Wa nurun ala sirati, dan menjadi cahaya ketika meniti sirat. Wa nurun fil jannah, dan menjadi cahaya nanti di dalam surga. Jadi ada bermanfaatnya. Baca sholawat itu dari dunia sampai akhirat ada manfaatnya. Kalau di akhirat itu kan sudah jelas. Dalam hadis itu disebutkan, dalam satu kitab juga disebutkan, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kitab mana tuh? Berjanji. Nah, Maulid Barzanji. Lain berjanji di bawah pohon kayu. Nah, Barzanji. Syekh Ja'far. Surga beserta kenikmatannya diberikan buat orang-orang yang mau bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu di akhirat enak mendapat surga. Dalam keterangan lain, hadis lain, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang utama nanti di hari kiamat di antara umatku itu adalah mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Di hari kiamat menjadi insan yang utama. Tadi sudah dikubur mendapat cahaya, meniti sirat dapat cahaya. Itu membaca sholawat di akhirat kaina manfaatnya. Di dunia ada atau ada? Ada loh. Ada enggak, Pak? Manfaat baca sholawat di dunia? Ada. Untuk ibu-ibu ada. Bu, tadi kan sudah disebutkan fa innaha nurun. Sholawat yang kita baca itu nurun, menjadi cahaya. Jadi ibu kalau hendak, Bu, apa kalau wahini itu bahasa ibu-ibu itu kalau wajah tuh apa istilahnya? Glowing, nah, kalau hendak glowing kada usah nukar ukur mahal-mahal. Harap aja baca sholawat. Iya, Bu. Ibu kalau hendak coba karena di rumah tuh, Bu, ibu di depan kaca cermin tuh, karena baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas bebingking tuh, karena tiup kaca cermin tuh tiup. Nah, insya Allah ada lawas berembun tuh. Coba ya. Ada Pak, aku dia tuh ada kegayaan kada. Ulun kayak itu di rumah. Ulun kalau melihat kaca cermin tuh, Pak, di hati dulu. Ibadah tuh baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk, akan ke tangan. Nah, hanya disapu akan kayak ini. Nah, makanya penceramahnya gagah hari ini. Nah, itu. Kalau kada gagah kada sampai kami sini nih. Dan bahwa ada manfaatnya baru dulu. Mohon maaf. Bu, jelas lah, lihat di depan ini jelas lah. Jelas. Mohon maaf pula. Kira-kira umur ulun berapa tahun?
20 ya. Terus 30. Nah, terus sampai aja salah ada Bapak. Berapa Pak kira-kira? 35 terus. Nah, 25. Nah, oke lah. Ada yang nyambat 20, ada yang nyambat 25, ada yang nyambat 30. Terima kasih. Ulun anggap naksir ulun. Umur ulun Pak hari ini kurang lebih 34, jaman 35 lah. Nah, hebat Pak Dusun ini. Selama setelan. Tapi ulun gak ada sombong Pak. Walaupun umur ulun sekitar 34, 35 tahun, sampai hari ini bini ulun sudah 3. Anaknya belum selesai tadi, anaknya ibunya lakas banget teriak. Dan apa maknanya Bu ini? Ulun ini termasuk penceramah yang tidak bisa menyembunyikan identitas. Ada juga kawanan ulun tuh di sana. Memang gak orangnya Bu umur dia sudah, cuma kelihatannya anon. Tapi sambatnya aja belum lagi ya, padahal sudah begini sudah belum lagi ya. Nah, dulu waktu kami pelatihan ketembilahan, ada ibu-ibu dari Teluk Pinang. Jadi pas pelatihan tuh, jadi ibu-ibu tuh, dek, sini dulu. Mak Dede mana ini? Alali ini sudah. Kenapa Bu? Kelas berapa sekolah dek? Ya. Kuliah jawab gua. Jadi setahun ya Pak. Menurut ibu kelas berapa aku nih? Paling-paling kelas 3 aliyah lalu peneja. Kenapa anak kelas 3 aliyah? Sudah 3 anaknya apalagi. Nanti lo kok itu masih mending gua lagi. Jadi waktu itu ada dia tulak ceramah ke daerah pulau sana. Jadi selesai acara itu ada ibu-ibu kelompok hapsi, untung lalakian bersih. Ada ibu-ibu kelompok hapsi yang isi acara waktu itu ibu-ibu, karena acara ibu-ibu kan. Nah, sudah selesai acara itu ada dari ibu-ibu tuh, Ustadz ya kami hendak fotoan Ustadz aja. Nah, ngalih udah menceramah gagal boleh. Dan jar panitia, anu Pak Ustadz aja kabulakan aja ibu-ibu tuh jangan akan jiwa, maraju ibu tuh ngalih. Akhirnya fotoan kami berdirian ibu-ibu tuh di sebelah ini panitia lah, adalah bapak-bapak kan, kalau ada tuh ragapinya jauh kan. Ibu itu fotoan kami sedang foto itu, tiba-tiba ada ibu-ibu tuh keceplosan. Pak Ustadz ya aku janda, Pak Ustadz ya. Nah bapak dalam hati kuliah ada ibu-ibu nang turun panik kayak itu, nah ada takutan ketulahan gak curang, ada beradab lalu. Akhirnya aku cari Pak, mana orang yang wanita nyamper nih, sekalinya ke kamu, mas orangnya. Jadi aku tak mau nih, kenapa gara-gara kalau ibu janda apa kabar? Jadi ibu tuh enggak, yang mana tahu ada kawan Pak Ustadz ya. Dalam hati aku dengan kawanku, aku bilang enggak ada ibu. Cuma waktu itu serangan Pak Dusun, teman Pak Dusun, kusarakan Pak Dusun. Ikhlas. Kembali kita bahwa selawat yang kita baca itu ada manfaatnya buat bil khusus di rumah-rumah kita itu. Ketika kita mengamalkan membaca sholawat, insya Allah Allah mudahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Jujur Pak, jadi ulun bahari ini jam berapa hari? Jadi anak ulun yang pertama itu sekarang sudah kelas 3 SD, yang kedua umur 4 tahun, yang ketiga itu sekitar setahun 7 bulanan, yang 2 laki-laki 1 perempuan. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Jadi satu ketika anak ulun yang ganal itu dulu waktu umur 3 tahun, kayak Pak umur 3 tahun, ini berapa tahun? 4, hanya anak 3 tahun lah, terbayang lah anak umur 3 tahun lah. Jadi kami Pak, kebetulan di Kecamatan Tempuling itu diamanahi menjadi ketua panitia Hari Besar Islam Kecamatan. Jadi kalau setiap peringatan Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi di wadah kami itu Pak, tiap malam ada acara. Itu khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu siang, jam habis zuhur jam 2
sampai sebelum asar selesai. Kalau bapak-bapak malam. Jadi tersusun setiap hari ada, setiap siang ada kalau di Sungai Salam itu peringatan seperti ini. Itu malam. Kalau malam tuh setiap malam Pak. Oleh bapak-bapak di sana tuh diminta, Pak Ustadz susun baik-baik, jangan sampai ada nanta tumbur. Pokoknya diisi setiap malam harus ada, kecuali malam Jumat itu dikosongkan Pak Ustadz ya bapak-bapak di sana. Karena malam Jumat itu malam pakai. Gak tahu juga pakai apa kali. Mungkin pakai yasinan baru balik. Biasa Jumat itu Pak malam yasinan biasanya kan. Kami malam Jumat kami kosongkan Pak. Nah, jadi satu ketika dapat undangan Pak. Wadahnya jauh, sekitar 3 kilo. Kami harus berangkat pakai Honda. Waktu itu ulun hendak berangkat, pas hendak berangkat, anak ulun yang 3 tahun tuh kepada mau ikut. Ya ulun udah usah, ini malam. Karena kalau malam ini kena ngantuk, menangis, minta antar pulik ngalih. Udah usah umpat. Mau ikut, hendak menangis sudah. Akhirnya aja lah, gini aja. Kalau ikut boleh ikut. Tapi dengan catatan, dengan syarat kada boleh menangis, kada boleh minta antar bulik. Kalau menangis minta antar bulik surangan. Genas juga dikit. Akhirnya berangkat Pak. Anak ulun tadi ulun anggap di depan Honda. Bukan di depan Honda, di pelanggarnya. Dibunceng hadapan. Nah, gitu. Nah, bunceng hadapan. Pas itu kami berangkat Pak. Berangkat kami ke Honda. Pas berangkat itu Pak, tiba-tiba anak ulun yang umur 3 tahun tuh nyanyi. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya. Tapi gak disemadu itulah suaranya kan. Cuma hafal sampai habis. Ya mijita bil haqqi Rasulal Hidayah. Sampai habis apa? Dalam hati ulun di mana tahu. Kada suah mengajari, kada suah memberitahu, di mananya tahu. Tiba-tiba pada satu ketika, pada satu siang ulun pergi ke rumah, ngatuk lawang tok, assalamualaikum. Tok, assalamualaikum. Tidak ada yang bukakan lawang. Ulun buka karena rumah surang. Kalau rumah orang maling katanya. Nah, pas ulun buka lawang itu tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara seorang wanita sangat merdu. Ya Habibal Qalbi. Dalam hati ulun mantap suara biniku ini. Nah, pas ulun buka lawang Pak, ternyata bini ulun guring, anak guring, HP ini rupanya tambah bunyi. Tertipu juga rupanya. Apa maknanya? Walaupun HP yang kita perdengarkan di rumah itu, tapi itu bacaan sholawat. Walaupun HP yang kita perdengarkan di rumah, tapi itu bacaan Al-Quran. Itu yang akan didengar oleh telinga anak-anak kita, dan itu yang akan mereka contoh, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, ada manfaatnya baca sholawat itu. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf, ini bapak-bapak kita ini kan banyak pengajian pada 21 leh, tapi banyak boleh lupa leh. Kalau bedalah dulu kan, karena ini kalau kepala bedalah kan. Nah, bisa juga Pak, pada kami itu. Tolak juga pengajian. Mbak buliknya bedalah, tak mana kau bedalah. Ujar orang rumahnya, sama abahnya tadi udah gak boleh. Perasaan dalam hati, belum abahnya tadi boleh. Belum sampai rumah rupanya. Bedalah Nah, jadi supaya suami kita berisi laki kita tuh supaya setia dengan kita. Nah, gitu. Supaya setia dengan kita, kalau bermasak tuh bermasak tuh tiupakan salawat buat. Masak nasi itu tiupakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu rahasia supaya laki kita tuh setia dan tidak selingkuh. Amal hendak mantap lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi itu tambahan aja lah. Ada Pak. Bujo tuh, ibu tahu dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, tahu lah? Di mana tahu? Di TV, di HP deh. Nah, ketujuh lah aku dengar ceramahnya. Apa rahasianya beliau jadi luar biasa seperti itu? Ternyata salah satu rahasianya adalah wasilah bacaan sholawat. Ibunda Ustadz Abdul Somad itu ceritanya, kalau udah tetap pas,
Bertetapas tuh kan kita ambil baju naik gato, sudah tuh dimasukkan dalam bak, bagi sabun, bagi banyu, ngarannya direndam. Sudah tuh hanya disikat, di apa ngarannya, dikucak. Nah, setelah itu dibilas dulu. Nah, sudah dibilas baru nah, itu ibunda Usaratul Somad tuh kayak itu juga bertetapas sama ya mana tuh di dunia ini kayak itu bertetapas. Nah, tapi hebatnya ketika hendak membilas pakaian itu dibacakan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pakaian yang beliau pakai dibacakan bacaan sholawat. Waktu halus tuh buat masak itu juga, hendak masak tuh kan ambil garas, dibasuh dulu, sudah dibasuh buang bajunya, diganti bajunya, hanya dimasak. Akhir untuk memasak itu dibacakan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, orangnya luar biasa seperti yang kita lihat hari ini. Wasilah bacaan sholawat. Banyak manfaat sholawat itu kalau kita ceritakan habis waktu kita nih membahas masalah sholawat aja. Ada manfaatnya. Bahkan dulu suah ulun Pak Le tulak ceramah ke daerah Subarang juga, daerah ini pakai PLN kan? Nah, ini PLN bagus Pak. Kami ada di wadah kami itu di Parit di Subarang Sungai Salak tuh ada Parit Pak. Di situ PLN beda. Jadi acara tuh Pak kalau pakai mesin tarik, mesin diesel itu bagus juga deh. Ini kada pakai aki itu. Itu kalau ini paling sepikir kita di dalam. Ini tuh sadeh. Ada masjidnya tuh, di hingga masjidnya tuh ada batang nyor bahari sudah tinggi, corongnya di atas Bang. Nah, sepikirnya Pak ini kalau ini kan bagus nih, ngebasnya sedikit kan. Itu sepikirnya mereknya aja tua banget sudah. Jadi Pak ada pulang bunyinya tuh Pak. Ya, kalau ini kan jelas deh. Aduh, jamu sadihnya kayak ini timbah tuh Pak hari pulang rintik agak hujan sih ya. Corongnya di atas, jadi di dalam masjidnya bunyinya dalam hati kok kayaknya kayak Haji Zainuddin MZ gitu, tanggal ada gunanya gitu. Cuma aja ceramah kayak ini. Akhirnya Pak singkat ceritain aja lah, daripada berlepas ceramahnya kada masuk juga bawa bersolawat aja kayak ini aja. Belum takuni waktu itu Pak Walinya ada, Pak Wali adalah anu Pak Wali make agak terbaik Pak Ustaz aja kayak ini Pak kami di kampung nih aja. Aduh tambah parah aja kayak ini. Akhirnya kayak ini aja lah, kita baca sholawat aja. Akhirnya baca sholawat Pak, kurangnya ada banyak, paling kayak bapak-bapak nang sini lah kira-kira, ibu-ibu anggaplah kada sebanyak inilah. Nah akhirnya kita kelilingkan aja kotak infak sambil baca sholawat. Akhirnya Pak ini cerita aja lah ini waktu. Nah kami kelilingkan kotak infak sambil baca sholawat. Akhirnya waktu itu Pak terkumpul, kurangnya sedikit tuh kada banyak tuh, terkumpul 1,5 juta. Nah wasilah bacaan sholawat. Ada sholawatnya sederhana aja. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. 1,5 juta. Nah, cuma ada sambungannya. Sholawat tadi itu pakai bahasa Indonesia sambil ngelilingkan kotak infak tadi itu. Kayak ini sambungannya. Ada kotak kesana sini. Sambungnya saya tuh. Ada kotak kesana sini. Nah, kurang kompak. Ada kotak kesana sini. Kotaknya minta diisi. Ada kotak kesana sini. Kotaknya minta diisi. Yang mengisi murah rezeki, yang tidak ngisi lakas. Rugi gue juga mati asal aman lakas mati. Rupanya takutan mati, jemaahnya diisinya Pak kan 1,5 juta. Ada aja manfaat selawat tuh ada. Nah, ada lagi sambungannya. Ada kotak keluyuh ngajak kita buat kebaikan. Ada kotak keluyuh ngajak kita buat kebaikan. Yang mengisi disayang tuh, yang gak ngisi kawannya. Rupanya takutan jadi kawan kita. Nah, masa isi 1,5 juta. Nah, ada aja manfaat selawat tuh. Jadi tidak ada
ada ruginya selawat itu. Maksudnya Bu, ambillah selawat itu jadikan amalia khusus dalam kehidupan kita. Ada dapat 10 kali sehari, ada dapat lagi kita 100 kali, dapat 300, karena selawat itu amal-amal orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mampu mengamalkan membaca selawat. Jadi orang yang membaca selawat itu termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Rata-rata yang punya amaliyah selawat secara khusus itu termasuk wali min auliyaillah, termasuk yang hari ini kitabnya kita baca, Simtud Duror, itu wali min auliyaillah pengarangnya. Ada kekhususan yang Allah berikan buat orang-orang yang mau dan suka mengamalkan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak terasa sudah 45 menit nih. Taruskah sampai kan ya? Taruskah sampai kan? Sampai jam berapa kita Pak? Sampai jam berapa Bu? Jam 1, sanggup lah. Ibu sanggup? Belum tidak sanggup. Karena kami habis zuhur ini harus acara di Pura Palas. Jadi mungkin tidak mungkin kada lawas. Tapi kita lanjut dulu. Hari ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ceritakan panjang Pak, dalam ayat itu yang pertama ayat Isra namanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kita ambil pangkal, ambil ujung aja nih kisahnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa, ke Palestina, Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Di antara kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan oleh Allah banyak Pak. Sebab Rasulullah itu terjadi Isra wal Mi'raj itu di tahun duka cita, di tahun kesedihan, amul huzni. Itu karena banyak ceritanya. Jadi di antara kenapa Rasul itu di Isra wal Mi'raj kan untuk diperlihatkan oleh Allah linuriyahu min ayatina, sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau secara istilahnya itu namanya alam nasut, alam kemanusiaan. Karena ada lagi alam malakut, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke-7. Nanti ada lagi alam lahut, alam ketuhanan. Yang tadi alam malakut, malaikat bisa ikut, tapi ketika ke alam lahut itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Malaikat kada umpat lagi. Itu singkatnya aja kayak itu Pak. Tapi apa? Rasul diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasul diperlihatkan bagaimana gambaran surga. Rasul diperlihatkan bagaimana neraka. Tapi Rasul pernah satu ketika Pak, ketika bulik itu Rasul menangis. Ditanya oleh putri beliau, "Wahai ayahanda, kenapa engkau menangis?" "Aku diperlihatkan oleh Allah." Kalau surga itu kenikmatannya luar biasa sudah. "Aku diperlihatkan neraka," jawab Rasulullah. Ternyata kebanyakan isi daripada neraka itu adalah kaum perempuan. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya ahli surga. Amin. Allahumma. Walaupun Bu dalam keterangan itu yang banyak masuk neraka itu adalah kaum wanita, tapi bagi wanita muslimah, wanita yang beragama Islam itu ternyata lebih gampang masuk ke dalam surga. Mana dia? Kata Rasulullah,
wanita muslimah tuh kalau hendak masuk ke surga, kalau kita nih Pak hendak masuk ke surga banyak syaratnya. Harus rajin beribadah, sembahyang jamaah, rajin pengajian. Nah, kemudian kita rajin mengaji, beramal, sembahyang, kita banyak syaratnya. Tapi kalau perempuan dalam Islam itu, dalam riwayat yang disebutkan bahwa wanita itu kalau mau masuk ke dalam surga, syaratnya 4 juga. Kalau ibu sanggup 4 syarat ini, ibu masuk ke dalam surga. Min ai abwabil jannati syi'ti. Lewat pintu mana saja yang ibu suka. Pintu tahajud boleh, pintu puasa boleh, pintu sedekah boleh, pintu jihad boleh. Tapi syaratnya 4 aja. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Sanggup Bu? Sanggup? Ibu kerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Tidak ibu tinggalkan dengan sengaja. Sampai mati buat. Jaga baik-baik. Walaupun jar ulama tidak sempat ibu sembahyang sunnah yang lainnya. Sembahyang tahajud, Jan. Kuring mengaruh. Sembahyang duha, kada sawat, pas pinang. Kada apa-apa, tapi sembahyang 5 waktu ibu jaga. Sanggup Bu? Ada 4 nih. Sanggup? Nah, sudah 1 langkah ibu masuk ke dalam surga. Yang kedua, wasamat syahraha, dan puasa Ramadan dikerjakannya. Tidak ditinggalkan dengan sengaja, walaupun tidak sempat puasa sunnah yang lainnya. Tapi puasa Ramadan ibu kerjakan. Sudah 2 langkah ibu masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, sanggup Bu? Sanggup Bu? Nah, 2 langkah. Sudah 2 langkah juga lagi ibu masuk dalam surga. Total. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menutup auratnya, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh. Nah, sudah 3 langkah ibu masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, sanggup Bu? Sanggup? Nah, sudah 3 langkah. Selangkah lagi ibu, total ibu masuk ke dalam surga. Apa yang keempat ini? Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, tidak melawan kepada suaminya, tidak membantah kepada suaminya sampai mati. Sanggup Bu? Sanggup Bu? Anu santai, jadi ibu pada anu santai lihat lakinya dulu aja. Betul Bu? Nah, kan betul ya? Bu, laki kita tuh Bu kalau yang taat, soleh, rajin beribadah, kita wajib taat kepada suami. Apalagi laki kita tuh penamparan, jangan jadi taat bagi kita, kacau lagi. Dan maksudnya selama yang diperintahkan suami itu tidak maksiat, wajib hukumnya kita taat. Umpama laki hanya boleh begawi dari kabun, umpamanya ulahkan baju gula, ulahkan baju kupe. Ibu jawab, ibu lapah juga di rumah, ibu masak, ibu beta tapas, ngurus anak. Ibu jawab, kupak kopi, ulah seorang anak apa? Baik, kau juga. Nah, jadi kita tuh kalau ujar laki kita tulah ke pasar, tulah ke pasar. Kita tulah pengantinan, tulah ke pengantinan. Ujar laki kita, umumnya buka baju. Mungkin ditukarkan baju hanya mungkin. Nah, kan boleh kemana? Begitu kemuliaannya Pak. Memang di dalam neraka itu isinya banyak wanita, tapi wanita dalam Islam itu gawinya sedikit, pahalanya luar biasa. Dalam syarah kitab Uqudul Jain itu disebutkan, barang siapa seorang wanita, seorang istri yang senyum kepada suaminya, memandang suaminya dengan pandangan yang menyejukkan, Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat kepada wanita itu. Kalau ada juga ulama yang menyebutkan, kita Bu, pahalanya luar biasa. Kalau kita senyum kepada laki kita itu, pahalanya dapat haji dan umrah. Kan gitu, ada juga menyebutkan begitu. Jadi Bu, kadang-kadang kita, wah ini haji bertambah berapa 20 juta, wah ini pulang saja, naik dia pulang. Nah, ada yang berangkat sini Pak, usianya naik ya informasinya. Nah, coba ibu-ibu kadang-kadang cari pahala haji umrah, tinggal kuring aja lagi. Nah, jadi setelah acara ini, bulik acara ini, boleh praktek.
Kayaknya tetamu laki kita di depan rumah. Oh bang. Nah, sekali mereka gini. Nah, lumayan juga. Kayaknya tetamu pulang, kayaknya di depan pintu kamar. Oh bang. Nah, kayaknya di pagi tetamu pulang deh. Oh abahnya ya. Jangan lakinya. Nah, ya. Jauh ini ikut jemplik pengajian nih. Ya mohon maaf. Kita nih kalau pengantin hanyar bolehlah pengantin hanyar. Nah coba aja foto dulu aja, anu ada hadapan deh. Senyum. Tahan setengah jam, tahan dulu jangan dari fotonya. Setengah jam tahan tak boleh. Tapi kalau sudah anaknya 5, cucunya 7. Jadi jujur lah Pak. Nah kan tangguh Bapak tuh kan. Nah kada bisa kan. Makanya tak boleh baik harapnya tak boleh ngon laki. Jadi laki itu awet muda, nah panjang umur. Ini kadang maramur, hanya laki itu lah kasuhan. Beban namun adalah gering ayo dia. Tapi tak boleh lagi Pak ini doang kita. Jujur Pak. Aja kalau pekerjaannya sederhana, pahalanya luar biasa. Nah itu aja. Belum lagi yang lainnya. Barang siapa seorang istri. Nah ini ada lagi Pak. Barang siapa seorang istri salaman dengan suaminya, kita nih paling kalau kita tetamu tuh salaman. Mamin muslimah ini 2 orang muslim, yaltaqiyani bertemu, wa yatasafahani musafahah bersalaman. Allah gugurkan dosa-dosa kita nih dari sela-sela jari tangan kita. Itu kalau kita ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, Allah gugurkan dosa kita. Itu kalau sesamaan. Tapi kalau seorang istri bersalaman dengan suaminya, Allah gugurkan juga dosa-dosanya. Apalagi kalau dia salaman mencium tangan suaminya, dapat pahala seperti mencium batu hajar aswad. Hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam. Apalagi lakinya hitam. Ini ngetes ibu-ibu aja deh Pak Andro. Bolehlah kita kuat. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Lah, jawabnya tidak boleh mikir, langsung jawab. Ibu berapa kali setahun cium tangan laki? Kan tertawa dulu ada jalan lagi. Berapa kali Bu? 2 kali. Itu nampakkan gue jujur 2 kali setai ya. Idul Fitri, kan jujur lah Pak. Kayak mana masuk surga cium tangan laki Idul Fitri itu? Orang tiap hari cium tangan laki, hendak tulak yasinan, wabahnya hendak tulak yasinan. Hendak tulak ke pasar, kepada wabahnya hendak tulak ke pasar. Salaman, ada juga kayak itu. Ini kada masalah loh. Banyak pahalanya Pak. Kenapa aja tangan bau minyak kapak tuh ya. Walaupun bau minyak kapak itu banyak pahalanya. Bukan itu saja. Banyak lagi Bu, kalau diceritakan banyak. Intinya Bu, marah di neraka itu isinya banyak wanita, tapi wanita muslimah kita ini harus berusaha masuk ke dalam surga. Upayakan peluang yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Bukan itu aja Tuhan. Barang siapa seorang istri diberi uang belanja oleh suaminya, kemudian seorang istri itu mengucapkan terima kasih Bang, dapat pahala seperti orang menghatamkan Al-Quran. Bu, Ibu berapa kali setahun khatam Quran? Jadi dicari. Coba ucapkan terima kasih. Karena kalau sudah ucapkan terima kasih, aku ada payah lagi Ustaz aja baca Quran, dapat harus pahala. Itu salah paham ngarannya. Nah, ini contoh, Bu. Ini kena pula. Isok, kita pasarnya hari pasarnya apa kan? Kamis. Di Isok di Junjangan. Nah, Isok Ibu tulak ke pasar Junjangan. Bepada awan abahnya, aku hendak tulak ke pasar Isok. Nah, jar abahnya, ini umanya dia mungkin belanja ke pasar 20.000. Ibu sampai apa? Ibu sampai apa? Ada cukup ya, ada dapat pahala, ada dapat pahala.
maunya ibu sambar aja terima kasih bang gitu. Kainan tuh nggak bawa ke pasar. Dapat nukar cindul, dapat nukar gembung, tukar gembung, dapat nukar lumbuk, tukar lumbuk. Bila laki kita boleh kena betakon, wabahnya aja. Omanya, mana belanjaan dari pasar tadi apa namanya lumbuk? Punya kasih tuh. Dan maksudnya boleh laki kita diisi duit 50.000, kita dijulungi 50.000, ucapkan terima. Nah, tapi lain ceritanya kalau laki ibu diisi duit 1 juta, ibu diberi 50.000, itu tanda laki ibu paman. Nah, aku joro, ada orangnya di sini. Tahu tuh ada ibunya bang. Nah, kerjaannya, amalannya sederhana, pahalanya luar biasa banyak lagi baik. Jadi intinya kita maksimalkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu sebahagian yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan yang terakhir, Rasul dapat oleh-oleh dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu untuk mengerjakan kefarduan sholat fardu 5 waktu. Itu oleh-olehnya Pak. Apa yang ingin kita ambil dari sini? Banyak Pak. Kalau kita berbicara masalah sembahyang itu banyak yang ingin kita ambil. Tapi kita ingin mengambil satu hadis Rasulullah yang kami bacakan di awal mukaddimah tadi. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Apa pesan Rasulullah ini? Kata ulama Pak, kenapa Rasul berpesan seperti itu? Jadi Rasul itu Pak tidak mengatakan begini, Shollu ka sholati. Rasul tidak mengatakan begitu, sholatlah kamu seperti sholatku. Tapi Rasul mengatakan Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Itu bunyinya. Kenapa Rasul tidak katakan Shollu ka sholati, sholatlah kamu seperti sholatku? Karena kita tuh kada sanggup sembahyang seperti Rasulullah tuh, udah sanggup kita Pak. Rasul tuh Pak dalam riwayat diceritakan ketika beliau sholat, beliau sembahyang itu sampai bengkak kaki beliau. Kita ada di sini orang sembahyang sampai bengkak badan, paling-paling asam urat darah. Nah, kita tidak sanggup Pak seperti itu. Rasul itu Pak dalam riwayat juga diceritakan ketika Rasul sembahyang, Allahu Akbar, seolah-olah neraka di belakang beliau. Coba kita sembahyang, Allahu Akbar tengah malam pas tahajud kita sedikit nih, surangan kita berjalan ke sini, Allahu Akbar. Tiba di belakang ada, nah, buka kita pakai ini kita. Nah, tidak sanggup kita sembahyang seperti Rasulullah. Dan seolah-olah di depan itu surga diperlihatkan kepada Rasulullah ketika beliau sembahyang. Kita kada sanggup. Coba kita balik sedang sembahyang, Allahu Akbar. Pas di depan kita ini diperlihatkan surga Pak. Diperlihatkan di surga itu ada bidadari pulang. Bungas pulang orangnya, beliaunya pulang sini bang. Jangan bukan tuh Pak. Nah, tidak sanggup kita. Makanya pesan Rasulullah, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Masalahnya, ini orang parit apa nih? Masjidnya ada naswah melihat Rasulullah sembahyang. Ada naswah? Ada naswah. Sama kita orang Sulawesi Selatan ada juga naswah melihat. Apa makna hadis ini? Kata ulama, siapa yang pernah melihat Rasul sembahyang? Jawabnya sahabat. Siapa yang pernah melihat sembahyangnya sahabat? Ada suah? Ada suah juga. Orang yang hidup sesudahnya, tabi'in namanya. Orang yang melihat sembahyangnya tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Sesudahnya ulama. Apa maknanya? Ketika kita hendak sembahyang, jangan sembahyang aja. Dalam hidup ini kita belajar kepada guru. Belajar kepada guru. Guru yang mana Pak? Guru banyak. Guru silat ada kan? Guru yang mana yang harus kita ikuti? Guru yang belajar kepada gurunya
yang gurunya belajar kepada gurunya, yang gurunya belajar kepada gurunya, yang gurunya belajar sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi berguru kita maksudnya. Kalau kita hendak beramal ibadah, berguru, datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, belajar dengan guru. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kalau kita sholat wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita gawe itu, jika kita kerjakan tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka amal ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab orang yang beramal ibadah tanpa ilmu itu cenderung ibadahnya rusak. Sebab ibadahnya rusak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada belajar. Kita nukar kipas angin anu Cina umpamanya. Nukar kipas angin. Aneh. Duitnya berapa? 1 juta. Aneh, 1 juta. Ayo kena aku hadangin di rumah aja lah. Kena kirim makan. Ayo aku hadangin di rumah. Sekali diantar gue kipas anginnya tuh kipas angin rusak. Takut lah kita. Ada kon kita. Begitulah kalau kita tidak belajar, kemudian ibadah kita tuh rusak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Orang yang beribadah tanpa ilmu itu cenderung ibadahnya rusak. Jadi berhari ada orang sembahyang, Pak. Mohon maaf. Ada orang sembahyang berjamaah. Imamnya sikong, makmumnya 3. Allahu Akbar. Makmumnya bertiga. Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah Allahu Akbar tuh ada makmum sikong ini sakit parut. Melilit-lilit parut. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kantor. Sudah tak kantor lanjut pulang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sah atau ada selengnya? Ada sah batalnya dah. Itu tuh Pak mohon maaf puluh suah tetamu. Tetamu langsung suah. Kurangnya haji pulang nama kan. Ada ngarannya ada boleh disebut kurangnya haji. Nah, jadi Pak waktu sembahyang tuh tak kantut put jaga itu kan. Para kawan kami Pak. Jadi selesai sembahyang terus syukur. Pak Haji tadi tak kantor lo, kok ngapa kada wudu? Maka umpat sembahyang sampai selesai. Anu aja, kada sing haja ya. Kada sing haja, kada sing haja batal. Karena sudah tak keluar tuh batal. Sampai lu sembahyang wudu pulang. Coba Pak kalau kada ilmu kayak Pak kira. Kada sing haja aja alasannya. Kada sing haja aja. Kan kalau kada belajar kayak kau kita Pak, berumuran kayak itu. Dah selesai makmun yang pertama Pak, makmun ini sudah ada decan lagi, yang pertama ini dari pahala lagi. Tinggal makmum yang kedua. Makmum yang kedua ini karena makmum yang pertama tadi buang angin tuh Pak menurut Profesor Kantut. Kantut tuh tergantung bunyinya apa kuahe. Tergantung bunyinya, apabila bunyinya ya biasa kata minggu bau. Tapi kalau nah, enam bisa dikontribusinya. Siapa nama kantor deh ya? Ini nama makmum yang kedua ini tadi mencium bau kantor. Sudah apa tadi? Bau aja siapa kantor deh ya? Bau pandir rupanya. Nah, salah sembahyang. Ada sah selesai. Nah, habis makmum yang kedua, tinggal makmum yang ketiga. Makmum yang ketiga nih mendengar kawan pada bau kantor ya. Gue bisa ke kawan, kita sebenarnya gue pandir ya. Habis batal ketiganya Pak, tinggal imamnya seorang. Imamnya pulang mendengar makmum ribut-ribut di belakang. Haji imam, untung aku kada pandir ya. Benar gua. Ada ilmu tadi Pak kisahnya. Kan juga kalau kada ilmu selesai Pak. Sama kita sembahyang Pak, sembahyang zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Itu pada rakaat kedua itu kan ruku, i'tidal. Sudah tuh kita sujud. Nah, sudah sujud duduk antara dua sujud, duduk tasahud awal, duduk tahiyat awal. Nah, cuma kan dulu suatu jadi baik. Ada imamnya nih agak tua, tetapi peringatan juga. Jadi harusnya duduk tahiyat awal. Itu imamnya langsung berdiri. Ada makmum di belakang. Makmum ini bingung nih. Dalam hatinya salah imamnya. Salah nih.
Cuma kada tahu pak cara nangkut imam. Nah, cuma kalau imam itu sudah berdiri, tertinggal tahiyat awal tuh nah, sudah Allahu Akbar. Itu makmum kalau kada ngerti di belakang tuh ngalih lah. Harusnya makmum tuh umpat aja lah kalau imam sudah berdiri sempurna. Itu kan karena itu ada sunnah ab'ad, tertinggal, itu boleh saja nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau kada itu pun kada ingat juga umpamanya, berilah aja lagi karena sunnah aja. Nah, ini ada juga makmumnya nih. Ini dulu imamnya berdiri sudah, makmumnya subhanallah aja. Bingung. Kadang ngerti lagi orang di belakang. Kan kalau kadang ngerti ilmunya ngalih kita. Nah, biasanya kan kalau laki-laki itu kalau ada yang salah atau tertinggal rukun mengingatkannya dengan subhan. Kalau beginian dengan tepuk tangan, jangan tepuk pramuka, betul. Nah, coba. Nah, kalau kada ada ilmunya. Ini kada ada ilmunya apa ceritanya? Sudah imamnya hendak berdiri, tadi itu bingung nang di belakang, imam salah ya. Kayak apa aja mengatakan imam nih. Akhirnya naik ke imam nih Pak. Makmum pun tambah bingung yang di belakang. Makanya di belakang imam ini kada sembarangan orang sembahyang di belakang imam ini kada sembarangan posisinya. Akhirnya Pak berdirilah imam tadi. Makmum semakin bingung. Salah imam ini kayak apa nih dan akhirnya ditariknya tapi imam kada tahunya Pak kayak apanya. Kada tahu ditariknya tapi imam jangan berdiri Pak imam aja dalam hati kayak itu. Ditariknya tapi imam. Pak imam pun langsung naik. Ditariknya kuat-kuat tapi imam tadi ya. Akhirnya lepas tapi imam. Nah, pas imam kada bersalawat. Aduh, ribut di belakang. Wow, keren ya. Hancur sembahyang. Kalau kada ilmu. Baik suami ada pakai kawan di tembilahan hari raya haji menelpon. Anu saja, kami tadi sembahyang di wadah kami haram. Nah, kenapa haram? Mungkin hujan labat atau pasang delam. Enggak aja apa? Kami sembahyang tadi, imamnya ini kan Tuhan juga. Jadi setelah itu sembahyang Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram itu kan doa iftitah. Setelah doa iftitah itu ditambah takbir sunnah 7 kali. Karena sembahyangnya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha, kada ingat lagi. Sudah Allahu Akbar, doa iftitah. Jadi imamnya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ini yuk mantap juga. Pas imam baca bismillah, subhanallah aja. Nah, jadi imam salah apa aku nih ya? Dalam hati, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah aja. Nah, salah aku nih dalam hati imam. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah aja makmum di belakang. Jadi imam ingat aku ketinggal takbir tadi ya imam. Sudah Allahu Akbar, sudah Ar-Rahmanir-Rahim itu Pak. Allahu Akbar itu Pak rusak. Jadi tidak boleh membatalkan rukun. Fatihah itu rukun. Sebab untuk kembali atau mengambil yang sunnah. Takbir 7 kali itu sunnah. Maunya kalau sudah sampai Fatihah, lanjutkan aja Fatihah, tinggalkan aja takbir itu. Paling kada dapat fadilah takbir 7 kali itu. Tapi jangan dirusak rukunnya. Kalau dirusak rukunnya, yang dirusak tuh. Nah, jadi sekarang tuh. Nah, kalau tidak berilmu maka kita belajar dengan guru kita. Kita sini ada guru-guru kita leh. Nah, kita banyak belajar ke Parit 21. Terus belajar. Jangan bosan untuk belajar. Ini ada banyak di wadah kami itu ada juga belajarannya. Sudah belajaran itu pemandakannya bisa juga. Cuma kada tahu lah. Yang penting kita nih niat belajar itu jangan putus. Aku niat besok minggu hadapan berangkat pulang. Nah, kita berangkat. Kalau kemudian hari itu mungkin ada kita acara keluarga, acara pengantinan, itu berhalangan kita. Artinya kita masih sangkut. Tapi kalau lihat tangan dulu minggu depan nih, bila sawat-sawat ulak-ulak, bila kada-kada itu kan masuk lah. Nah, kalau kita meninggal dalam posisi seperti itu, putus kita dari menuntut ilmu. Maka jangan putus kita menuntut ilmu. Jangan khawatir, memang kita Pak, ciri orang yang Allah jadikan orang baik itu, baik hidupnya, baik amalnya, baik nanti di akhirnya. Di akhir hayatnya maksudnya husnul khotimah, ciri-cirinya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, hidupnya baik, ekonominya baik, keluarganya baik,
matinya dalam keadaan baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan orang itu terhadap agamanya. Dan tidak mungkin orang bisa paham dengan agama kalau tidak lewat duduk di majelis ilmu. Jadi tetaplah kita belajar, Pak. Banyak orang yang tuha-tuha, Pak, belajaran menuntut ilmu. Kalau kita bukan 21 itu supan kita, Pak. Banyak orang yang tuha-tuha itu duduk di majelis itu. Awak rasanya melihat awak nanom gini agak-agak masina. Nah, kan dari jalannya agak, kalau sini mungkin agak-agak lumayan lah, kalau ada kami sana nyaman, supan rasanya nggak ada tulangnya. Nah, jadi motivasi seperti itu. Kalaupun kita belum paham, kalaupun kita mungkin belum mengerti, tapi tetap dapat fadilat, dapat pahala menuntut ilmu. Masalah paham dan mengerti itu, Pak, ada masanya. Ada saatnya nanti Allah akan bukakan futuh, Allah bukakan hidayah ilmu itu kepada kita, sehingga mungkin kalau kita mungkin kada paham, Pak, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin keturunan kita itu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus tetap berusaha menuntut ilmu, cinta kepada ulama. Itu yang kata guru sekumpul, kalau kita cinta kepada ulama, senang membaca manakibnya ulama, mendengar pembacaan manakib ulama, insya Allah ada di antara anak-anak kita atau cucu kita dijadikan oleh Allah wali min auliyaillah. Jadi tetaplah kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Ini pelajaran hikmah daripada Isra wal Mi'raj kita hari ini. Kita manfaatkan kesempatan kita menjadi wanita muslimah ini untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, dan kita gunakan kesempatan umur kita ini untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mencuci. Ulo sudah mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa. Itu pun kalau diundang oleh panitia. Kalau ada jarum yang patah, simpanlah di dalam laci, ya, pasti keganalan. Kalau ada kata yang salah, cukup sampai di sini. Mohon tolong panitia, Pak Dusun, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.